Catatan Lilin Kecil. Hai, jumpa lagi di Catatan Lilin Kecil. Kali ini kita akan belajar semua rumus atau rumus-rumus yang terkait dengan tanggal. Misalnya kita ingin mengetahui hutang kita tuh udah telat berapa hari sih bayarnya gitu ya. Atau misalnya kalau saya punya tiket dan tiket itu saya tukarin di saat ini, itu saya dapat diskon periode yang mana ya? Periode yang 10%, 20%, dan lain sebagainya. Kalau misalnya sekarang saya kasih waktu dia 30 hari untuk lunasi, tanggal terakhir dia kapan bayarnya? Tanggal berapa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa saja muncul di kehidupan sehari-hari kita maupun mungkin dengan proyek-proyek atau kebutuhan Excel yang kalian miliki. Sebetulnya bisa sih kita menggunakan perhitungan yang manual, pakai jari ya. Kalau misalnya tanggal 1 bulan 1 saya nagih, 30 hari berikutnya berarti kan 30 hari berikutnya bulan depan berarti tanggal 1 bulan 2. Dan seterusnya, misalnya saya mau nagih di hari ke-55 hari dari tanggal sekarang. Itu berapa ya? Kita harus hitungin pelan-pelan. Oke, 30 hari udah 1 bulan. Sisanya tinggal 55 dikurang dengan 30, 22. Berarti dari tanggal 1 bulan 1 berarti di bulan 2, tanggal 22 bulan 2 Januari. Tanggal 22 bulan Februari tahun 2022. Bisa sih, tapi ya kalau kebanyakan ribet juga ya kali. Oke, karena permasalahan-permasalahan tersebut mungkin kita perlu Excel untuk mengotomatisasinya gimana Kak, biar kita nggak perlu ngitung manual satu persatu. Oke, kita mulai ya. Materi yang pertama sih saya bagi itu kalau misalnya yang tadi saya cerita, kita ada beli terus kita boleh nih ngutang atau bayarnya 30 hari atau 20 hari ke depannya. Kalau enggak nanti kena denda. Nah, di sini saya ada beberapa contoh data. Misalnya di invoice A1 sampai dengan A5 itu ada tanggal pembelian sekian-sekian. Nah, jangka waktunya ini ya tergantung masing-masing dari data yang kalian punya ya, bisa kalian ganti sendiri. Kalau saya di sini saya anggap aja batasnya itu 30 hari itu harusnya kita udah bayar begitu tempo. Nah, caranya gimana? Mudah sekali. Caranya adalah tinggal kalian sama dengan kalian klik tanggal pembelian atau tanggal kita mulai transaksi, kita tambah dengan waktu jatuh tempo di sini 30 hari ya. Jadi deh, oke, berarti nanti jatuh tempo dari invoice A1 ini tanggal 5 bulan 3 itu aku paling lambat bayar segitu, kalau enggak nanti aku kena denda. Tinggal kita drag ke bawah. Ini udah rumus ya, jadi kalau misalnya kalian mau ganti misalnya atau yang invoice A4 ini ternyata bukan 30 hari kak, tokonya ngasih jatah misalnya lebih cepat 10 hari tuh harus udah bayar. Tinggal kita klik, oke dia udah otomatis ganti ya. Nah, sekarang kita mau cek nih, misalnya sekarang itu tanggal 9 ya, kebetulan saya buatnya tanggal 9 bulan 1 2022. Kalau tanggal sekarang saya udah telatnya berapa hari ya, atau bahkan belum telat nih. Caranya gimana kak? Mudah. Kalau ini tadi kita tambah, tinggal dari tanggal pembelian ditambah jangka waktu, di sini kita kurangin aja. Kita cari selisihnya. Dari sini tanggal hari ini, tanggal 9 bulan 1, kita kurangi dengan tanggal jatuh tempo kita. Oke, kalau misalnya di sini plus, berarti kita itu udah telat bayar. Udah telat bayar ya ini. Kan tanggal 3
bulan 2021, sedangkan sekarang itu sudah udah bulan 1 tahun 2022, udah telat banget tuh 310 hari. Kita tinggal drag ke bawah. Oh, sorry. Ini harusnya kita kunci dulu ya, karena kita langsung copy ke bawah. Yang dikunci itu yang tanggal hari ini, yaitu di sel F. Dikunci F4, kita copy ke bawah. Nah, berarti yang belum telat itu hanya di invoice A5. Invoice A5 itu tanggal jatuh temponya itu tanggal 15 bulan 1 2022. Masih belum telat. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya ini berapa bulan ya, dari 310 hari ini berapa bulan ya? Atau kalau yang A2 itu 250 itu berapa hari, berapa tahun ya Kak? Kan kita cara bacanya gimana ya kalau ditanya berapa hari, berapa bulan, dan berapa tahun? Bisa, caranya kita pakai di sini rumus that if. Di sini saya sudah kasih coretan ya, contekan saya di atas. Kalau hari berarti kita pakai begini. Kita ketik sama dengan date pakai d, if, buka kurung. Gak apa-apa kalau nggak ada pilihan rumus itu, memang wajar. Yang kita pilih pertama itu adalah tanggal awal. Tanggal awal itu berarti tanggal jatuh tempo. Titik 2, tanggal akhirnya berarti tanggal hari ini. Nah, ini jangan lupa kita kunci juga F4. Kemudian titik 2, tanda petik, pilih MD. MD itu berarti kita mau ngitung harinya aja. Harinya itu maksudnya apa? 9 dikurang 5 ini beda sih. 9 kurang 5 tok ya. 4 ya. Tuh. Kenapa nggak kita langsung sama dengan aja Kak? Sama dengan kurang ini. Ini sama dong hasilnya. Langsung totalnya per harinya gitu. Sedangkan sini kita kalau mau baca hari, bulan, tahun. Oke. Caranya sama dengan yang tadi. Date if, buka kurung, itu tanggal awal, titik 2, tanggal akhir, di F4, di sini YN, titik 2. Tuh. Ini juga sama. Date if. Oh, salah. Di sini buka kurungnya kita ketik manual ya. Tanggal awal dikurang dengan tanggal akhir, kita kunci F4, 2Y, tahunnya tuh Y, year. Tuh, tutup kurung, enter. Enggak mau. Oh iya, saya salah. Titik 2 bun, bukan dikurang. Oke. Titik 2 Y, enter. 0, iya. Oke. Belum nyampe setahun ya. Kan dari bulan 3 ke bulan 1, bukan bulan 3 2021 ke bulan 3 2022. Itu setahun. Oke, kita ke Kopas. Gini mikir. Nah, di sini berarti 310 hari itu sama dengan 4 hari 10 bulan gitu. Atau 250 hari itu sama dengan 5 hari 8 bulan. Jadi lebih mudah dibacanya. Kalau num ini apa? Num ini karena kita belum telat. Jadi num. Kak, biar hasilnya nggak num ini kan jelek. Gimana kalau kita nolin aja? Kan belum telat. Bisa. Caranya gimana Kak? Kita if error. If error, kalau value ini error atau num dati 1.20. Accept, correct, yes. Kita ikutin juga sampingnya juga gitu. If error. Ini juga. If error. Nih, 0. Nah, bis. Ke 6 lagi.
Nah, semua Kak tahunnya ya, kebetulan ini semuanya di bawah 1 tahun. Misalnya ini saya ubah A4 ini tanggal pembeliannya 2020. Pasti wis telat nih. Sorry, 2020. Nah, ini wis jatuh temponya tahun 2020. Kita sudah telat 1 tahun. 1 tahun kenapa ini kan masih bulan 9 ya. Jadi belum. Bisa lagi mundur lagi. 2019. Wis 2 tahun ini. Gitu. Ini jadi kalau mau baca per 7 hari, 4 bulan, 2 tahun gitu. Kalau mau langsung 1 hari bisa juga. Misalnya berapa hari sih? 860 hari. Gitu bisa. Nah, itu untuk periode. Rumus selanjutnya yang terkait tanggal itu adalah yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Misalnya, kita di sini ada 3 ketentuan. Kalau misalnya diskon standar itu 10%. Berlakunya itu dari bulan 2 sampai dengan bulan 4. Kalau misalnya mau diskon 20%, itu berlakunya bulan 5 sampai dengan bulan 7. Kalau diskonnya 30%, berlakunya dari bulan 8 sampai dengan bulan 11. Bisa sih kita manualin, misalnya dari tanggal tiketnya bulan 2. Ini masuknya berarti kan di yang standar nih, 10%. Kalau misalnya yang A3 itu yang tanggal 7 bulan 6, berarti dia masuknya di sini, premium, dari bulan 5 sampai bulan 7. Itu bisa kita manuali, tapi kan kalau satu-satu dan datanya banyak itu terlalu memakan banyak waktu. Nah, ada nggak sih cara cepatnya? Biar kita langsung keluar hasilnya nih, diskonnya nih 10% kah, 30% kah, 20% kah? Ada. Logikanya adalah tanggal jatuh tempo itu pasti lebih besar daripada tanggal tiket kita. Dan tanggal berlaku itu pasti lebih kecil daripada tanggal tiket kita. Sehingga rumusnya seperti ini. Kita pakai rumus if. Jadi kan harus pahami dulu rumus if ini ya. If, logika tesnya itu ada 2. Karena yang seperti tadi aku bilang, nih patokan kita, tanggal jatuh tempo itu harus lebih besar daripada tanggal tiket. Ini buktinya. Hasilnya pasti positif. Dan tanggal berlaku itu pasti lebih kecil daripada tanggal tiket kita. Hasilnya pasti negatif. Dan selalu seperti itu. Sehingga ada 2 syarat yang kita pakai di sini. Maka if and, kita buka kurung dulu untuk logika pertama, yaitu tanggal jatuh tempo, kita F4, kita kurang dengan tanggal tiket, tutup kurung, itu pasti harus lebih besar, lebih dari 0. Dan logika kedua, itu tanggal berlaku, kita F4, dikurang dengan tanggal tiket, itu pasti hasilnya itu lebih dari 0. Kurang dari 0. Setelah itu, maka kita kurung. Kalau benar, ambil diskon 10%. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama lagi untuk syarat kedua yang premium ini. If and, buka kurung dulu 1 kali, tanggal jatuh tempo F4 dikurang dengan tanggal tiket, tutup kurung, itu pasti lebih besar daripada 0. Sedangkan logika keduanya itu tanggal berlaku F4 dikurangi dengan tanggal tiket, itu dia lebih kecil daripada 0. Maaf sebelumnya, itu rumus di sini harus kita tutup kurung dulu ya guys. Nih. Formatnya bisa kalian lihat di sini ya. Jadi saya tampilin di sini. Ini juga tutup kurung. Untuk logika, maka ambil persentase yang diskon ini,
Kemudian yang terakhir yaitu karena kita hanya ada tiga syarat. Oke, dan lagi kurung tanggal jatuh tempo F4 dikurang dengan tanggal tiket kurung lebih besar dari 0. Logika keduanya, tanggal berlaku untuk yang gold F4 dikurang dengan tanggal tiket. Ini kita beri tutup kurung dulu. Hasil lebih kecil daripada 0. Tutup kurung. Maka kalau benar hasilnya adalah 30%. Kita kunci. False itu berarti dia yang tidak masuk ke semua ketiga kategori ini. Baik standar, premium, dan gold. Misalnya kalau dia tukar tiket di bulan 12. Biasanya kan terakhir sampai tanggal 11 kan, berarti di bulan 12 ke bawah itu kita nggak dapet diskon lagi. Oke, kalau saya tinggal enter nanti dibenerin. Oke. Sudah tinggal kita drag. Nah, ini false kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, itu nggak dapet diskon. Oke, biar dia hasilnya 0%. Nanti di sini di paling ujung ini kan titik 2, kita pilih yang false, value-nya false. If false itu 0%. Itu 2%. Oke. Kita benerin. Kita drag ulang lagi. Oke, selesai. Jadi di sini bisa kita lihat ya, nanti kalau misalnya di tanggal 23 bulan 8 itu kita dapat diskon yang gold 30%. Kalau datanya ada banyak, nanti ke bawahnya kita tinggal copy paste. Tinggal kita tulis lagi, misalnya di sini tanggal 7 bulan 9 2021. Oke, langsung ya otomatis ya nanti. Oke. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk rumus-rumus terkait tanggal. Kalau kalian ada tambahan-tambahan rumus yang mungkin atau permasalahan-permasalahan terkait rumus-rumus tanggal yang kalian perlu kita buatkan videonya, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!